Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum mikrobiologi dan parasitologi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang untuk memperkenalkan beberapa alat yang penting dalam praktikum mikrobiologi dan parasitologi. Jadi langsung saja. Dalam praktikum mikrobiologi dan parasitologi itu yang sering kita gunakan khususnya untuk beberapa alat gelas. Jadi ini ada 3 macam pipet gitu ya. Ada pipet tetes seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah pipet volumetrik, jadi seperti ini. Nah dia itu untuk mengukur secara kuantitatif ya. Terus yang ketiga adalah pipet ukur, jadi yang seperti ini, dia ada skalanya. Biasanya kita juga nyebutnya dengan pipet skala. Kayak gini ya, mungkin kelihatan. Nah, terus untuk alat gelas lainnya yang penting itu adalah labu Erlenmeyer. Jadi ini kita untuk meletakkan media, labu Erlenmeyer itu yang bentuknya kayak segitiga gini ya, dan bawahnya datar. Ini ada beberapa macam ya, kalau ini yang paling kecil 50 mili gitu. Ada yang sampai 1000 mili dan lain sebagainya. Kemudian, nah, ini juga ada tabung reaksi. Jadi tabung reaksi di sini digunakan untuk selain media, itu juga untuk menumbuhkan mikrobanya itu ada di sini. Seperti ini. Selain itu, ini untuk tabung reaksi yang mungkin dengan penutup yang tanpa pocong-pocongan. Jadi ini ada tutupnya khusus sendiri. Oke. Yang paling penting dalam mikrobiologi itu kan kita biasanya menumbuhkan biakan ya. Nah itu ada di dengan menggunakan cawan Petri. Nah itu ada ini. Petri itu bentuknya seperti ini ya. Ini ada bagian bawahnya, ada bagian tutupnya. Oke. Kemudian pada saat kita memindahkan bakteri ke dalam media yang ada di cawan Petri itu biasanya kita memerlukan yang namanya spreader ini. Nah ini spreader seperti ini ya, bentuknya segitiga. Ada juga yang lurus gitu. Nah itu macam-macam. Nah ini biasanya untuk membantu menyebarkan media supaya tersebar secara merata dalam medianya. Nah selanjutnya itu tadi beberapa alat-alat gelasnya ya. Nah ini ada beberapa, kalau tadi kita menggunakan pipet volumetrik, pipet ukur gitu, pipet tetes gitu kayak dalam memindahkan biakan atau media gitu kan. Untuk ukuran-ukuran yang lebih kecil, kuantiti yang lebih kecil tuh bisa menggunakan mikropipet. Nah ini di sini ada 2 mikropipet. Jadi yang pertama itu ini ukuran 100 mikroliter sampai 1000 mikroliter. Jadi maksimal ini hanya 1 mili ya. Dan yang ini itu ukuran 10 sampai 100 mikroliter. Gitu. Ini pipetnya juga lebih kecil. Jadi kalau ukuran 10 sampai 100 mikroliter itu artinya paling kecil dia bisa mengambil 10 mikroliter cairan dan paling banyak dia hanya 100 mikroliter cairan. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, nggak bisa dinego. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kita mau kayak nambahin antibiotik gitu ya, sedikit jadi kita mau menguji resistensi atau daya hambat dari suatu senyawa terhadap mikroba gitu kan, kita menambahkan antibiotik itu menggunakan syringe. Nih syringe-nya, tahu lah ya, suntikan gitu. Nah dalam dalam pekerjaan mikrobiologi itu yang penting adalah teknik aseptis. Jadi semuanya harus steril gitu ya. Jadi harus ada alkohol gitu-gitu dan kita bekerja di dekat dengan bunsen. Nah sini ada 2 macam bunsen. Yang pertama adalah bunsen dengan menggunakan spiritus yang seperti ini ya. Terus yang kedua adalah bunsen yang menggunakan
uh, aliran gas kayak gini. Jadi gasnya di sini, nanti apinya akan keluar di sini. Oke. Selanjutnya, yang penting, saya juga akan mengenalkan untuk alat-alat gitu ya yang penting dalam mikrobiologi, yaitu mikroskop. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya di waktu SMA atau SMK dulu gitu ya. Jadi cara memegang mikroskop itu adalah seperti ini, kita pegang bawahnya, kita pegang bagian sininya gitu ya. Cara memindahkannya juga nggak ada yang cuma ditinggal seperti ini atau seperti ini. Jadi ini adalah cara memegang mikroskop yang benar. Nah, saya taruh di sini. Nah, bagian sini itu adalah lensa okuler. Jadi okuler itu adalah yang dekat dengan mata. Dan yang bagian di bawah sini, yang ada di sini, itu adalah lensa objektif, lensa dekat dengan objek atau preparat yang ada di sini. Kemudian di sini ada dua macam pembesaran. Yang atas ini adalah pembesaran kasar, yang bawah adalah pembesaran halus. Jadi pembesaran kasar itu dia untuk menurunkan tabung lensa okulernya. Untuk pembesaran halus itu di objektifnya yang biasanya yang diatur. Kemudian di bawahnya ini ada meja preparat. Jadi kita naruh meja preparat atau sampel itu ada di sini. Nah, kemudian di sini adalah cermin untuk mengumpulkan cahaya. Nanti dia akan dikumpulkan oleh diafragma yang ada di bawah situ, kemudian diteruskan. Seperti itu. Oke, nah bagaimana cara kita meletakkan sampel di mikroskop gitu ya? Kita menggunakan yang namanya kaca preparat, ya. Di sini terdiri dari dua mungkin kurang terlalu kelihatan kali ya. Ada dua kaca gitu ya. Yang pertama ini teman-teman kulit kelihatan ya. Oke. Ini ini kaca untuk objeknya, kaca preparatnya. Kemudian ini ada kaca penutupnya, atau objek glass. Dan di sini kelihatan kali. Jadi nanti sampelnya itu kita teteskan atau kita taruh di sini gitu ya, di sini gitu. Kemudian kita tutupkan. Ini semua pengerjaannya harus aseptis ya, gitu. Nanti akan dijelaskan pada saat praktikum sterilisasi dan disinfeksi. Selain itu, yang penting juga adalah bagaimana cara kalian nanti untuk membungkus dari si cawan Petri ini juga. Bungkus cawan Petri dengan baik dan benar untuk nantinya disterilisasi. Jadi mungkin akan kita bahas pada saat praktikum yang selanjutnya aja deh. Dan yang terakhir ada di sini, sebelum yang terakhir. Nah, ini adalah alat untuk memfilter atau kita memisahkan media dengan bakterinya. Jadi nanti medianya, campuran media sama bakteri di sini. Di dalamnya ini ada kertas whiteman. Jadi memang khusus untuk filter gitu. Dan di sini ada silika gel. Nanti hasilnya itu akan turun di dalam layer. Dan yang terakhir ini adalah alat colony counter. Jadi ini untuk menghitung biakan bakteri gitu atau sampel mikroba yang sudah kita biakan gitu di cawan Petri. Jadi di sini mungkin akan agak sini. Nah, kita letakkan di sini, kemudian nanti akan ada cahaya berpendar. Kita hitung berapa jumlahnya berdasarkan kotak-kotak yang ada di sini. Oke, sekian itu dulu mungkin untuk praktikum pengenalan alat dan bahan. Untuk selanjutnya akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.